Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah sekalian, episode kita kali ini masih menghadirkan dua narasumber kita, yaitu yang pertama Ustadz Hanif Lutfi LCMA dan yang kedua Ustadz Abdul Fatir Al-Kausar LCMA juga ya, dua-duanya MA nih kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan teruskan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan langsung kepada tatbik ya, Ustaz Hanif ya. Bagaimana praktek melakukan proses takhrij yang sudah kita banyak bicarakan pada episode sebelumnya, dan sekarang kita akan coba minta Ustaz Hanif untuk mempraktekkan bagaimana proses takhrij itu sendiri. Kita coba pakai hadis apa nih kira-kira? Siap. Sebenarnya kita agak lompat ya Ustaz. Kalau tadi kan kita rencananya mau pakai kitab dulu kan. Oh iya. Artinya nanti kita akan coba buat yang versi kitab gitu. Biar ada apa ya? Kalau tadi Ustaz Jarot kan di pertemuan sebelumnya bilang kita duduk di perpustakaan, terus ambil kitab ini kan. Itu kan kerasa effortnya gitu kan. Kalau sekarang karena sudah didigitalkan dengan Maktabah Syamilah gitu, nanti kita akan coba contohkan dengan Maktabah Syamilah dulu. Hanya saja penggunaan Maktabah Syamilah ini ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama punya laptop ya. Iya. Nggak bisa pakai HP ya? HP bisa tapi sangat sederhana, sangat kurang. Aplikasinya ada. Iya. Yang kedua, laptopnya ada install Maktabah Syamilahnya. Ya, diinstal dulu ya. Yang ketiga, orangnya bisa bahasa Arab. Ini yang Oke. Makanya untuk bisa nggak harus Maktabah Syamilah, mentakhrij juga harus bisa bahasa Arab kan. Pakai kitab juga ya kan bahasa Arab ya kan. Kalau Arab gundul aja puyeng gitu. Oke. Berarti di laptopnya harus diinstal, dan kemudian ya yang usernya ya memang harus punya latar belakang pendidikan bahasa Arab ya. Karena ibaratnya itu ini kelas takhrij itu bukan kelas umum Ustaz. Makanya kalau sudah bicaranya takhrij berarti sudah di atas kebiasaan orang gitu. Dan ini memang tidak semua orang bisa ya, artinya bahasa-bahasa atau istilah-istilahnya pun nanti khusus ya. Makanya kita akan urutkan dengan mau apa gitu dengan kita takhrij ini gitu ya. Maka setidaknya kita yang pertama gini dulu. Ada suatu potongan hadis, kita pengen tahu nih, ini beneran hadis atau tidak, di kitab apa gitu. Itu minimal yang pertama dulu. Makanya kalau di layar kita nih, kita sudah punya Maktabah Syamilah ini Ustaz. Di sini kan bagi yang belum pernah, di sini ada bahsun ya. Bahsun itu kan artinya searching. Nah ini plus minus. Plusnya itu kita bisa langsung menggunakan banyak kitab dalam satu waktu. Kalau pakai kitab klasik kan ada kitabnya kita baca satu-satu. Kalau ini kita tinggal masukin kata-kata yang kira-kira kita cari aja. Misalnya pakai Allahumma lakasumtu. Ini doa doa buka puasa yang sering diperdebatkan ya. Apakah itu sahih apa tidak gitu ya. Walaupun sebenarnya diperdebatkannya hari-hari ini aja. Ya nanti kalau udah selesai lebaran udah enggak ya. Dan dulu juga enggak diperdebatkan dalam tanda kutip, ya baca-baca aja gitu. Karena sekarang orang pada cenderung ini, soalnya enggak gitu kan. Makanya jadi perdebatan. Makanya kita tulis Allahumma lakasumtu. Hanya saja kalau positifnya plusnya adalah kita bisa langsung cari banyak, minusnya itu kita harus presisi. Artinya bahasanya nggak bisa keliru. Kalau kita keliru nulis saja itu udah nggak bisa. Misalnya sum tuh pakai sin gitu ya. Allahumma lakasum tuh pakai sin nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau sumna nggak bisa. Kita harus persis gitu. Berarti kita harus tahu teks hadisnya walaupun sebagian dalam bahasa Arab dan tahu cara nulisnya ya. Betul. Terus yang kedua, setelah kita tulis, di sini kan ada banyak kolom nih. Tinggal kita kolomnya itu apakah ada dua kata yang mau dimasukkan atau satu kata gitu aja. Nah nanti di sini kan ada beberapa kolom akidah, tafsir. Maka kita cari di mutunul hadis gini. Artinya ini hanya matan hadis. Cuma memang dalam Maktabah Syamilah saya ini tidak dibedakan mana yang kitab hadis yang induk, mana yang tidak. Makanya nanti caranya gampangnya gini.
Kalau apa namanya 1420 ini kan angka nih Ustaz. Ini angka pengumpulnya yang nulis. Ada kitab Mukhtasar Sahih Imam Bukhari. Berarti oleh ulama kontemporer gitu. Oke. Makanya nanti kita cari yang kira-kira abad kedua dan ketiga yang mereka nulis plus sanadnya. Terus kita pilih al-majmu'ah kulluha, itu artinya semua grup di semua file di sini mutun hadis kita contreng. Ada berapa tuh ya? Kalau di sini nanti kelihatannya kalau sudah kita cari. Kita klik tanfid, itu artinya kita laksanakan pencarian. Di sini nanti ada dari 192 kitab. Oke, berarti yang tadi mutunul hadis itu 192 ya? Dan ini nanti banyak versi ya, ini versi saya. Artinya nanti kalau teman-teman ketemu Maktabah Syamilah versi lain ya nggak usah kaget, interface-nya sama. Ya, cuma bedanya adalah database-nya ada yang sudah nambah, ada yang masih kurang gitu aja. Karena katanya ada yang lebih baru gitu ya, ada yang lebih baru dan katanya lebih cepat, walam ya. Tapi versi saya ini mutunul hadis ada 192 gitu. Kenapa kita gunakan mutunul hadis? Karena kita akan nyarinya di kitab hadis. Nanti kita juga bisa cari takhrijnya langsung di sini ada. Misalnya kutubut takhrij wa zawaid juga ada. Tetapi kita pengen mencari yang kitab versi aslinya. Makanya di sini kita baru ketemu 7. Nataij kan ada 7 di sini ya. Nataij itu artinya hasilnya baru ada 7. Yang dicari ada 109 kitab, ya masih tambah terus. Totalnya 192 ya. Total kitabnya 192 kitab. Makanya tinggal kita cari di sini nih. Yang pertama memang ini yang cukup viral dari Sunan Abi Daud. Nah, berarti kita sudah ketemu. Oh, dalam Sunan Abi Daud ada doa yaitu Allahumma lakasomtu. Yang memang Ustadz ini dia itu semua kitab kadang-kadang ada 2 kitab dengan judul yang sama dituliskan. Karena cetakannya beda, maka dua-duanya juga ditampilkan. Ini ada Sunan Abi Daud, karena ini ada Tahqiq Al-Arnaud. Ya, nah, kalau yang di bawah tadi Tahqiq Al-Albani gitu. Lah, orang sekarang pekerjaannya di sini biasanya Ustaz. Al-Albani dhaif. Ya, kalau saya tahu di sini ada 2 hadis mursal Mu'ad bin Zuhroh. Lah ini nih yang sebenarnya takhrij kita sekarang saat ini. Ya, ini di bawahnya sudah ada nih. Nah, kalau di sini kan tahqiq dari Syuaib Al-Arnaud, beliau lebih panjang ya. Yang dikerjakan orang sekarang biasanya gini. Nah, di sini kalau kita bisa baca hadis tadi ternyata ada di 22 kitab mutunul hadis. Udah selesai tuh ya pencarian ya. Selesai, izinnya udah selesai. Ya. Ini kan di sini ada kitab 192, dari 192 berarti udah selesai. Dapat hasil 22. Hanya saja memang nanti kita karena kita masih manual, maka kita harus tahu ini kitabnya ditulis oleh siapa, yang mana sanadnya itu nanti kita akan teliti satu persatu kalau di level berikutnya. Kalau level pertama kan kita baru nyari Allahumma lakasumtu ada hadisnya, ketemu kitabnya gitu kan. Ini level pertama. Level kedua baru kita di kitab apa ya. Nah, ini yang nanti kita teliti satu persatu. Misalnya ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, terus ada Az-Zuhdu wa Raqaiq karya Ibnul Mubarak. Oh, berarti ada juga gitu. Hanya saja memang kitab ini nih ditulis oleh Ibnul Mubarak nanti ya. Secara hidup beliau lebih duluan daripada Abu Dawud, tapi secara sanad ternyata lebih panjang. Makanya kalau Imam Abu Dawud itu kan beliau 272 meninggalnya. Kalau Az-Zuhdu wa Raqaiq Al-Mubarak ini, Ibnul Mubarak ini dia itu sanatnya ya, redaksinya itu katanya dari Ibnu Mubarak yang meninggal 181. Tetapi ini sebenarnya perawinya bukan beliau. Ini ada Ibnu Mubarak tapi setelahnya ini ada. Nah, nanti ada masalahnya di mana nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian yang berikutnya ada Musonaf Ibnu Abi Syaibah juga ada. Ya, makanya setelah kita ketemu hadisnya dan sanadnya baru kita susun satu persatu. Nah, ada Marasil Ibnu Abi Dawud. Ini baru sampai sini udah dianggap sebagai takhrij sebenarnya. Sudah ya, yang minimalis lah ya, yang paling awal ya. Yang paling pertama. Sudah ketemu, ya betul ada hadisnya di kitab apa? Abu Dawud, Mu'jam Awsat, Mu'jam Shahir, Da'wat Kabir, gitu udah di situ udah selesai sebenarnya. Tinggal nanti kita mau lanjut atau tidak gitu. Bisa lanjut kalau yang dulu
pernah nakhrij di S2 itu kalau hadis yang nggak di Sahih Bukhari dan Muslim dia harus ada komentar ulamanya. Jadi misalkan tadi Allahumma al-qasam tuh udah ada di kitab Musnad Ibn Abi Syaibah. Terus ulama mengatakan atau komentar ulama terhadap hadis tersebut apa, sahih atau dhaif gitu. Oh, berarti level kedua Level sudah ada atau belum ulama yang mentahdi situ ya? Betul, seperti itu. Sehingga nggak cukup kalau cuman di Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih, cukup, nggak usah ditakhrij. Tapi di luar kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ketika kita mengutip suatu hadis nggak ada di Sahih Bukhari ataupun di Sahih Muslim, itu harus mentakhrij tadi level pertama. Dia ada di hadis apa? Menyebutkan. Kemudian menyebutkan komentar ulama. Komentar ulama. Setidaknya dari hadis itu apa? Siapa? Nawawi atau siapa gitu ya? Iya betul. Seperti itu. Komentar ulamanya ya siapa? Komentar ulamanya dari ahli hadis juga, yang mungkin dia mensyarah hadis itu, kemudian dia menaruh komentarnya di syarahnya itu biasanya ada. Makanya kalau yang pertama ini kan udah cukup Ustadz ya. Betul. Kalau yang kedua komentar ulama berarti tinggal kita ganti bukan di mutunul hadis, tapi di misalnya syuruhul hadis atau kutubut takhrij wa zawaid. Nah ini baru kita cari di yang kedua. Gitu. Biasanya begitu. Nanti di sini akan ketemu atau di ini biasanya nanti ada. Ini nanti karya ulamanya siapa kan ada nih. Misalnya At-Tanwir Jamu Syarih ini kan ini baru ada komentar ulamanya kan. Nah ini biasanya nanti kalau komentar ulamanya di kitab yang lain misalnya gitu. Cuma kadang-kadang kita pengen mencari sendiri Ustaz. Makanya nah ini yang poin yang ketiga. Kalau belum ada komentar ulama atau sudah ada komentar ulama tapi beda pendapat, nah ini baru kita mencari. Dan kalau yang tadi saya sudah cari ya, yang intinya akhirnya di sini nih. Kalau kita lihat nih, ini adalah hasilnya. Ya, makanya pekerjaan berikutnya kalau kita tidak mau mengikuti pernyataan ulama adalah meneliti satu persatu dari perawinya. Jalurnya. Itu 5 jalur gimana tuh penjelasannya? Tadi yang ada 22 itu kan nggak semuanya kitab induk. Iya. Jadi kita cari yang kira-kira sanadnya nggak jauh-jauh amat. Gitu. Kalau kejauhan nggak usah lah. Kenapa terlalu jauh? Kenapa? Karena ternyata kalau dari kita lihat di sini, memang yang viral adalah dari Nabi kepada Mu'adz bin Juhroh. Nah, yang di jalur 23 ini yang nanti jadi perdebatan. Kenapa? Karena Mu'adz bin Juhroh itu ternyata tidak nyambung sanadnya kepada Nabi. Sebentar. Yang tadi itu tolong di anu lagi ya, dipertebal lagi. Tadi kan dapat 22 kitab. Betul. Ya kan? Tapi yang diambil cuma 5. Iya. Alasannya karena yang sisanya itu udah kejauhan. Ya, betul. Apa gimana? Ya. Dari sisi penulisnya sampai kepada Nabi itu kejauhan. Kenapa kejauhan? Karena redaksi mereka juga nyambungnya kepada yang 5 ini. Oke. Makanya kita punya kitab induk, ada kitab non induk gitu. Ya. Nah maksud saya gini, berarti kan aplikasi Maktabah Syamilah ini belum dilengkapi dengan kemampuan untuk memilah yang udah 5 aja, yang sisanya nggak usah gitu ya. Dia kan masih baru sekedar, pokoknya saya cari aja di semua yang ada dalam kitab itu gitu kan. Betul, padahal kita nih mau punya catatan nih bahwa nggak usah semuanya dicari, ya cari aja di beberapa kitab yang angka tahunnya sekian. Kedua atau ketiga. Gitu ya kan itu jadi catatan kan. Berarti nampaknya Maktabah Syamilah memang belum lagi dikhususkan untuk melakukan itu. Bisa, tapi ya si user kitanya ini, penggunanya ya harus ilmunya udah nyampe juga gitu. Dalam arti yang itu nggak usah gitu kan. Berarti kan harusnya ada semacam, harusnya ya di tombolnya itu ada, kalau dia mau cari di mutun misalnya, mutun yang cuma sampai tahun sekian aja gitu kan. Bisa harusnya begitu. Makanya kita harus manual berarti kalau di Maktabah Syamilah. Iya. Tapi ada nggak, mohon maaf coba dibalikin yang tadi Maktabah Syamilahnya, ada nggak pembatasan kitab mutun saja gitu? Maksudnya kitab mutun yang sesuai dengan 5 ayat saja gitu, 5 kitab itu saja gitu? Paling-paling gini, karena tadi kan mutunul hadis Ustaz. Lah di sini kan di sini nggak, mohon maaf. Nah, di sini di Maktabah Syamilah saya ya pembagiannya begini.
Kalau ditanya Riyadhus Shalihin itu mutun hadis nggak? Ya mutun gitu. Nah, iya, tapi kan nggak masuk dalam kriteria pencarian kan? Betul. Iya. Makanya di sini kan mutun hadis nih. Ah. Di bawah-bawah nanti ketemu beberapa hadis yang dikarang, misalnya nih ada yang abad ke-6 gitu kan. Nah, abad ke 7, abad ke-8 gitu kan. Nah, ini secara pencarian takhrij ini nanti terlalu jauh Dan nggak masuk kan dalam Nggak kriteria. masuk. Berarti kan harusnya di situ tulisannya bukan mutunul hadis, tapi ya istilahnya mutunul hadis tapi yang sudah sesuai dengan yang dia itu mukharrij. nah gitu loh. Istilahnya Mutun gitu. mukharrij Iya. yang dia sendiri mencari sanadnya gitu. Iya gitu. Nah berarti kan harus diseleksi lagi kan. Kalau nggak salah aplikasi ini kan juga bisa buat nyereksi kan ya. Bisa. Ah. Caranya kita pilih manual, Ustaz. Iya. Nanti kita kayak gini, Contrengin satu-satu. contrengin. Lah, setelah diconteng baru disimpan. Contohnya gini, saya itu udah nyimpen kalau nyari ibarah hanya ini. Ada kutubusita. Ini contrengan saya ini sendirian nih. Kadang-kadang nyari ibarah dari sebuah pernyataan ulama, saya hanya madzhab arba'ah gitu. Oke. Ada yang Kutubul Ahadits Al-Masyhurah, ini nama-nama dari saya. Oke, itu bisa dibikin sendiri ya. Bisa dibikin sendiri. Iya, iya kayak Makanya nanti kalau mutun hadis saya nggak mau semuanya kok, hanya yang kira-kira antara abad 2, 3, 4 gitu bisa. Ya. Berarti nanti kita namakan sendiri di sini. Ya. Kalau pakai Maktabah Samilah. Iya. Ya kalau nanti kita ke AI kan AI-nya akan bilang ditemukan ada 22 hadis dalam sekian kitab. Apakah Anda mau ngambil yang ini saja atau mau ngambil semuanya Iya, mau gimana? bisa. Nah, karena dia kan sifatnya interaktif kan. Dia ngomong sama kita si AI itu kan. Berarti kan kita harus bicara dia harus ngomongin gitu. Coba cariin, ini kan kita seandainya ini AI ya, kita bilang, coba tolong carikan hadis yang bunyinya Allahumma lakasumtu. Terus kan dia nyari ya kalau Ustaz Hanif kan barusan masukin teksnya, lalu pilih mutunul hadis gitu kan. Nah kalau dia kan kita nggak ngelik apa-apa, kita cuma ngomong aja sama si A itu carikan hadis yang ada kata-kata Allahumma lakasum. Dulu dia melakukan pencarian. Nah hasilnya mungkin dia akan bilang hasilnya dulu saya menemukan 22 kitab atau 22 hadis gitu kan. Apakah mau ditampilkan semua atau hanya yang ini saja gitu kan misalnya. Ya, betul. Nah gitu pilihannya A, B, C, D gitu kan. Yang A gitu misalnya. Nah, terus dia akan tampilkan. Nah, itu berapa kitab itu kan. Iya, Nah, terus nanti ditanya apakah ini mau ditampilkan isinya gitu. Kalau iya, ya udah dia tampilkan isinya gitu. Bahkan bisa nawarin apa mau diartiin juga. Iya, arti dan sebagainya pasti bisa. Iya gitu. Nah, itu kan nanti kaitannya dengan masalah syarah ya. Iya. Nah, kan kita masih ngomongin dulu tentang mau ketemu matannya dulu. Dan matan itu mau kita cari kitab yang lebih awal, di mana di situ ntar terdaftarlah nama-nama para perawi. Hasilnya adalah yang tampil tadi itu. Betul. Oke. Ini untuk tahrij sudah selesai di sisi sini, Ustaz. Ya. Cuma nanti kalau sampai kepada hasilnya berarti sudah masuk kepada syarat sahih itu 5 harus terpenuhi gitu. Ya. Ya. Ya ini kan sekarang sampai pada taraf yang sekarang nih yang tampilan PowerPoint ini. Berarti kan ini hasil kedua ya. Setelah pertama mencari matan segitu banyak, terus ditemukan 22. Terus berarti kan setelah itu nggak ditampilkan semua. Ternyata tampilkan cuma 5. Pertimbangannya apa kan kita dia sudah ya. Nah tampillah ini kan berarti kan. Oke. Tampil ini kemudian ada ditampilkan matan dan ada ditampilkan sanad. Gimana nih Ustaz Hamid bisa jelasin tuh yang di bawah-bawah tuh maksudnya apa itu? Ini sebenarnya cara saya sebenarnya. Oke. Nanti masing-masing punya cara Ustaz. Ya. Tentang pohon sanad. Ini untuk mempermudah saja. Pohon sanad itu bisa per satu-satu bisa gabungin. Sebenarnya kalau pohon sanad tadi misalnya Sunan Abi Daud. Di sini kan ada Sunan Abi Daud nih San. Dia itu berarti dari Haddatsana Musaddad an Husaim an Husain an Mu'ad bin Zuhra. Ya. Terus isinya ini gitu. Nah, ini kalau ditampilkan dari sisi sanad per masing-masing. Makanya kalau tadi Ustadz Fatul bilang kalau di kampus kan selain Bukhari Muslim harus ada komentar ulama kan ya. Itu sebenarnya udah sangat membantu. Karena kita sebagai mukallid ulama dalam menilai suatu hadis. Ya. Coba kan kita gaya-gayanya kan pengen mentahrir sendiri kan. Iya. Dan itu yang dituntut
di Al Azhar ya. Iya, yang di Al-Azhar gitu. Yang dikerjakan oleh Dr. Jauharoh Betul. Naqiyah itu. Makanya Cari saya beristihad lah. berisian. Dan tanda kutip. Kita kalau bab tahrij ini bisa per jalur, bisa semua jalur. Tinggal nanti mau cara bagaimana. Tapi kalau asal pribadi Ustaz Fatur, itu ya udah sekalian semuanya aja. Ada ulama yang per jalur nih. Ya, ada modelnya gini, kalau kita lihat dari pernyataan dari misalnya kalau di Maktabah Samilah tadi misalnya ya, kalau dari siapa nih Al-Mujammal Shad, atau misalnya ini Sunan Abi Dawud yang tahqiqan dari Syekh Arnaud, beliau tuh komentarnya begini ya, hadis mursal, dia langsung otomatis mursal gitu, ya langsung ngomong mursal gitu. Mu'ad bin Jarrah itu wakila Mu'ad Abu Zuhroh, tabi'i, seorang tabi, dia sikoh ya, tapi hanya menyebutkan darinya itu Husain ya. Nah tetapi ya ini masalahnya apa, beliau itu langsung ini wa akhrajahu Abdullah bin Mubarak fi Zuhdi wa Ibnu Abi Syaibah fi Munaskan Nafi wa Abu Daud fi Marasil wa Bayhaqi fil Kubra wal Baghawi fi Syarh Sunnah. Jadi ini beliau sudah menampilkan yang lainnya, tapi hanya merujuk kepada nama dan di situ ada gitu. Di kitab apa ada gitu ya. Cuma tidak ditampilkan secara utuh seperti saya ini gitu. Hanya dirujuk. Sana juga ada kok gitu. Orang itu cuma jadi footnote kok. Iya. Padahal kan harusnya bukan jadi footnote, itu jadi isinya kan. Isinya. Harusnya ya kayak gini kan. Oke. Makanya beliau sebenarnya ini hadis mursal gitu. Hanya saja jalurnya itu ternyata memang macam-macam gitu kan, macam-macam gini. Dari Abu Daud itu masalahnya adalah di Mu'ad bin Zuhroh ini ya. Sebenarnya kalau di Maktabah Samilah saya ini ternyata bukan Mu'ad bin Zuhroh tapi Abu Hurairah. Makanya di sini nanti apakah ini salah nulis atau gimana? Karena kalau Syekh Suhaib Al-Ardati bilang gitu, ini bukan Abu Hurairah tapi Abu Zuhroh. Mirip-mirip ya. Ya, makanya salah satu kelemahan Maktabah Samilah juga, ya semuanya pasti ada kelemahan maksudnya. Itu ada tasheef atau enggak? Tasheef itu salah tulis atau enggak? Tipu. Ya benar tipu. Karena itu, Bu. Iya. Kenapa antara Abu Zuhroh dengan Abu Hurairah kan mirip-mirip sini? Iya, betul. Makanya tadi saya agak kaget ini gini. Husain dapat dari Mu'ad bin Zuhroh ini yang masyhur. Kenapa Ibnu Abi Syaibah kok dapatnya dari Abu Hurairah? Apakah yang salah itu Ibnu Abi Syaibahnya atau yang menyalin dari kitab menuju ke Maktabah Samilahnya? Ini nih kalau Syekh Suhaib Al-Ardati bilangnya gini, enggak kok yang menyebutkan dari Mu'ad bin Zuhroh itu cuma Husain, maka enggak mungkin Abu Hurairah gitu. Cuma ternyata Abu Hurairah juga punya murid namanya Husain. Ya. Lah, tantangan takhrij kita mandiri adalah Husain itu siapa? Nah, karena ternyata Husain itu ya Ustadz ya. Nanti kalau saya mencari ya, Husain bin Abdurrahman kan begitu tuh. Ternyata Husain bin Abdurrahman itu banyak. Iya. Ya Abu Hudail atau Jufi al-Harisi an-Nakhai. Ya, di sini nih. Wah, kalau kita nggak biasa mencari nama biografi Ustaz, kelemahan kita di sini. Kenapa? Ketemu Husain bin Abdurrahman aja udah bagus. Karena nama Husain itu banyak banget. Ternyata Husain bin Abdurrahman juga banyak banget. Iya. Terus yang mana? Aduh, ini karena ternyata muridnya Abu Hurairah juga ada namanya Husain. Ini Husain bin Abdurrahman, ada Abu Hudail, ada Al-Ju'fi, ada Al-Harithi, ada An-Nakhi. Ini yang mana gitu kan? Betul. Nah ini nih yang kadang-kadang namanya ada, dianya siapa, yang kadang-kadang bukan nama asli tapi nama kunyah, nama lakhaban gitu kan ya. Wah ini nih nanti agak-agak cukup susahnya di situ. Kalau kita tidak biasa gitu. Dan sangat wajar mukhoris itu salah nama. Dan dikritisi orang-orang lain gitu. Makanya orang-orang yang muntakhris itu memang bukan yang saya paling benar nih gitu. Ini saling melengkapi. Iya. Sehingga kalau kayak gini berarti harus buka kitab rijal, mencari. Iya. Ya. Tetapi Ustaz, kitab rijal pun tidak menjawab Ustaz.
Kenapa? Saya dapat nama banyak ini ya tidak berjalan. Makanya caranya gini. Yang apa namanya? Ini kan ada Mu'adz bin Zuhroh punya murid namanya Husain. Husain yang mana? Itu nanti kita perihal tapi bicara mengenai guru murid. Namanya syuyukh ya. Nanti ada Mu'jamu syuyukh kan ada. Biografi guru-guru. Kita harus ngecek satu-satu Ustaz. Husain yang punya guru namanya Matu, Husain yang mana? Masya Allah. Iya. Makanya ketika Imam Bukhari dari awal kok sudah selesai ngomongin orang, itu setengah perjalanan selesai. Kenapa? Kan dia udah punya data. Betul. Data guru. Makanya kalau kita mau AI itu mengumpulkan nama-nama ini, gurunya siapa, muridnya siapa, lahir di mana, di zaman apa, gitu kan? Itu sudah selesai. Itu mungkin menjadi sebab juga Imam Bukhari dan Imam Muslim nggak perlu ditakrid lagi karena mereka udah punya mu'jamu syuyukhnya gitu kan. Iya. Seperti itu kan. Jadi kekuatan sanadnya itu sudah 99% lah. Bisa dikatakan ya. Ustaz Hanif, ini tabel ini ya kan yang atas itu kan matan dan sanad. Terus yang bawah itu antum ya. Ya maksudnya yang tadi di atas tuh dibikin tabelnya di bawah ya. Itu kan secara manual ya. Manual Bang. Manual. Maktabah Syamilah bisa bikin gitu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Maktabah Syamilah nggak bisa bilang tuliskan nama-nama perawi dari si musannif ini sampai kepada Nabi siapa aja gitu. Nggak bisa ya. Belum bisa. Nggak bisa ya. Makanya ini semi otomatis sebenarnya. Kita coba sekarang pakai ChatGPT. Coba. Salah satu yang mana ya? Ya nanti yang paling kanan deh, Jarul 5 itu kan paling banyak tuh. Oke. Nah, di Kopas. Oke. Kita punya ChatGPT. Sama ChatGPT ini. Promnya apa? Kasih teks hadis. Bisa teks hadis. Ini di sini kasih teks hadis. Oke. Nah, tolong buatkan daftar para perawi dari paling bawah sampai ke Rasulullah. Urutkan sesuai dengan masanya. Nah, begini ya. Maaf. Ini agak lemot. Termnya gimana? Buatkan. Ya. Daftar nama-nama perawi. Nama perawi dari hadis di atas. Terus Ya, diurutkan dari bawah sampai ke Nabi. diurutkan dari bawah sampai Nabi. Ini yang sama si Free, jadi dia mikirnya agak pelan-pelan. Tapi nggak habis 1 menit. Tuh. Masya Tuh. Jreng. Kakek Ja'far. Oke. Jadi 8. Ya kan? Sesuai. Sesuatu yang ya coba dicek aja. Dicek aja. Yang antum tadi. Nah, Ali Muhammad Ja'far. Ini Ali Paling atas kan? tapi dia dari bawah, Ustaz. Oh. Enggak urut ya? Enggak, dia saya suruh ini ya. Tolong Nabi paling atas. Saya dulu pernah ngurutin ini dimarahin sama guru. Muhammad masa taruh bawah gitu. Ya. Oke. Tapi di sini Ali bin Abu Thalib, Ali bin Husain. Dia nambahin sendiri. Iya, bentar kan hadisnya kan dari sini kan an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Berarti Ja'far, Muhammad, terus Ali. Kan gitu ya, Sudah? Atau Ja'far bin Muhammad bin bapaknya bin kakeknya. Oh, berarti kakeknya di sini. Oh, yang saya kurang nih, Ustaz. Iya. Dia malah lebih pintar nih. Serahnya lagi ngerjainnya sambil ngambil ini sahur kan. Karena tadi saya fokus ke yang depan-depan. Iya. Hanya saja memang di sini nanti yang bermasalah di salah satu perawinya itu di bawah-bawah biasanya. Oke. Terus sekarang gini, kan udah ketemu tuh ya 8 hadis itu, 8 perawi ya. Bisa nggak dia suruh Dia ini sikoh apa enggak, dia ini apa gitu-gitu. Nilai 1. Nah,
persatu sanadnya dengan menampilkan bahasa aslinya gitu ya. Dari kitab Tahdhib al-Kamal dan Tahdhib. Baik, langsung Wih, cepet banget nih dia. Kayaknya nggak jadi kita bikin proyek ini. Udah jadi, itu udah selesai. Makanya Muhammad Maksum, Ali, Syafi, Adil. Ada sejarah ijma. Tidak perlu lebih lanjut. Ali, dia sikoh. Terus Udah selesai gitu. Kita tahu. Dan sangat kuat. Nah ini majhulnya Siri bin Khalid ini di sini. Sesuai dengan yang antum ini juga Sat. Saya belum cari satu-satu. Oke. Makanya masalahnya di sini, dia itu Siri bin Khalid Musyaddad. Hamad matruk di dua itu berarti. Jadi tiga berarti yang di bawah-bawah tadi. Kalau manual masih seperti itu. Kita nih terlalu udah telat masuk ChatGPT-nya. Coba bisa mundur ke belakang nggak? Mundur ke belakang tuh gini. Carikan hadis yang ada Allahumma lakasuntu itu ada berapa banyak di kitab hadis dan udah jadi dapat iman dan sebagainya. Carikan hadis dengan sanadnya yang kitab muktamad gitu ya, atau kitab induk hadis dengan redaksi Allahumma lakasumtu. Nulisnya Latin ya. Allahumma lakasum. Makanya Bisa. Dia di Arab kan kita pintar dia. Masyaallah. tadi salah satu tadi, kakeknya nggak satu lagi. Iya. Luar biasa. Padahal hadisnya di atas antum kan. Mana, Cuman coba? luput gitu lewat. Apa hasilnya? Sunan Abi Daud. Iya. Dua mana? Ya ini dari hadis Sama Sunan Abi Daud. Oke. Yang kedua, Hadisnya mursal. wah langsung dikomentarin. Heeh. Kalau Ibnu Hajar langsung Ya. kita salah habir. Sudah selesai. Berarti proyek kita udah selesai nih ya. ChatGPT aja yang nyelesaikan. Aduh. Kacau nih. Tapi belum semua, cuma satu riwayat aja Sat, ya, Heeh. yang disebutin ya. Oke. Kenapa tidak disebutkan riwayat Ibnu Abi Saibah? Dia tahu nggak? Pertanyaan bagus. Tapi statusnya juga tidak marfu sahih. Pakai ansufan Mansur an Ibrahim. Oh malaka sumna. Oh, kalau pakai maktabah Syamilah Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa malaka sumna. Nggak bisa. Iya. Ini langsung Similar udah terdetek. keluar. Jadi apa yang kita impikan dia udah kerjain duluan. Sananya pakai Sufyan Asari Mansur. Hadisnya kanu yakulun. Ini bukan asal sahabat Nabi kan. Oke, kita akan coba ini loh gitu kan. Gurunya siapa nih? Kok komentar? Saya mau yang riwayat ini. Ini padahal yang versi gratis. 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 Belum yang berbayar. Enggak sih, antara yang berbayar dan gratis tuh kemampuannya sama aja. Cuman paling di tokennya aja. Tokennya jadi dia agak terbatas. Kalau yang gratis ya. Kalau yang ini unlimited soalnya. Ya lebih banyak lah jatahnya. Di token bukan di kemampuan. Oh, kemampuannya sama otaknya berarti. Sama. Ada Sat, ketemu. Makanya di sini kan sanadnya nyambung nih. Nah, karena di sini nih belum sepakat atau kita belum yakin betul ya di atasnya Husain itu Abu Hurairah atau Abu Zuhro itu tadi. Ini disebutin nggak? Nah, cuma kalau di sini nih Dia udah sejauh itu belum? dia belum paham. Ini di sini belum disebutkan karena gini, dia itu misalnya nih teks hadis. Nah, terus gini, dia bilang Abu Hurairah masih. Jadi Abu Hurairah itu adil secara ijma. Iya. Makanya harusnya itu yang benar Abu Hurairah Abu Zuhro. Mu'an Abu Zuhro Atau belum ada ataunya. Oh iya.
atau Abu Hurairah abunya apa? atau ini bukan atau alah atau Mas. barangkali kalau dia pinter Tidak hitam putih. Nah itu jawabannya dia sebenarnya tidak tahu. Saya selamat ya. Dari aman ya. dan saya tadi juga belum tahu. Iya. Makanya kalau ada kan itu punya kitab fisiknya ya, itu bisa dikonfirmasi itu. Iya. Bisa tahzibul kapalnya. Pada akhirnya kita tetap butuh fisik kan, karena bisa jadi dia kopinya, scan-nya nggak bagus. Nggak kebaca sehingga ya. Iya. Makanya kalau pakai sanad ini Ustaz, itu ya sanadnya mutasil Ustaz. Iya. Karena dari Abu Hurairah. Iya. Cuma masalahnya Abu Hurairah punya murid namanya Husain. Hmm. Tapi Husain yang mana? Tanya aja. Lah, makanya di sini Muhammad bin Fudail Sadok ya, tapi kan ini tidak menjadikan dia itu jadi masalah kan. Masalahnya gini, menurut kamu lebih dekat mana Abu Hurairah, dekat yang benar ya, antara Abu Hurairah atau Lebih dekat yang benar mana? Abu Zuhrah, di mana muridnya namanya Husain. Nah, beri dulu. Itu untuk teksnya From yang mana? dia itu. Oh, sama dia dibenerin. Pertanyaannya dibenerin. Nanyanya salah aja dibenerin. Iya. Makanya dia udah tahu sama. Dia itu sampai tahu. Anak saya namanya siapa tadi? Tahu dia. Udah kenalan deh. Karena saya mau ceritakan anak saya umurnya sekian gitu ini. Dia langsung, oh ya kalau mau ceritakan anak ini dia tahu. Makanya dia di kubur saya bilang, saya hari ini pakai baju apa? Itu kan dia sampai takut kan, bener atau tidak gitu kan. Iya. Ini tapi tadi pertanyaan saya salah. Jadi Husain di sini Husain Abdurrahman Salmi, dia tapin senior. Murid utama Abu Hurairah ini yang kadang-kadang dia ngarang. Ya, makanya benarkah salah satu murid Abu Hurairah itu Husain bin Abdurrahman As-Salmi? Nah nanti ini benar nggak gitu? Itu harus Dan manual. dikritik. Bisa aja. Jadi ada yang mengatakan bahwa murid utama Abu Hurairah adalah ini. Tapi ada juga yang mengkritik. Coba sebutkan siapa yang mengkritik itu. Karena saya lihat dari Syiarul Alamin Nubala itu Husain yang muridnya Abu Hurairah itu Husain, bukan bin Abdurrahman, bukan. Nah, ini yang kan kadang-kadang kita nggak tahu ya ini dia ngarang atau enggak gitu. Iya, itu dia masalahnya. Iya. Makanya coba carikan dalam kitab Rijal murid Abu Hurairah yang namanya Husain, kan gini saja. Karena saya tadi nyari sendiri, perasaan bukan deh gitu ya. Tapi harusnya kan Hasan Abu Fudail kan gitu kan. Oh dia rawaan Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Abdurrahman. Berarti harusnya bisa ya di sini Husain bin Abdurrahman ya. Tabi'in berarti yang dia. Berarti tabi'in. Kalau tabi'in berarti harusnya ini menjadi fasil untuk menjadi sahih kok gitu. Iya. Kan orang mengatakan dia dhaif karena mursal. Dan mursal ini terjawab di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kalau benar-benar Abu Hurairah. Ya, makanya kalau nanti di kitab antum kok Abu Zuhrah berarti ada tasghif kan, ada tipunya itu kan. Iya. Dan tipe satu itu, berarti salahnya itu bisa jauh ya. Betul. Makanya berarti hadis itu sahih kan berarti kan. Iya. Kalau pakai marfu jadinya. marfu makanya. Kalau ini nih misalnya nih, yang Jalur satu. jalur yang satu. Saya taruh di satu karena dia yang paling dekat. Kalau di sini nih, yang jalur dua ini kan yang masyhur karena termasuk kutub sitah. Nah, jalur Ibnu Abi Syaibah ini jarang dibahas. Tapi jalurnya bedanya di sini ya, Husainnya sama, tapi Mu'ad bin Zuhrahnya beda, jadi Abu Hurairah. Jadi enggak An Mu'ad bin Zuhrahnya ini kapus.
Jadi Iya. an Abi Hurairah langsung gitu ya. Betul. Ini hadisnya. Jadi an Husain an Abi Hurairah. Ah, Tapi Husainnya itu tabi'in. Dan iya. mungkin ketemu Abu Hurairah gitu. Iya, dan Abu Hurairah kan termasuk sahabat yang hidupnya lama. Hidupnya umurnya lama. Betul. panjang gitu. Makanya kalau ini ketemu kok dan bener Abu Hurairah berarti ini hadisnya sahih gitu. Iya, iya. Dan Coba bukan mursal. konklusi ini tanyain lagi ke dia. Gimana? Ya ini hipotesisnya bener nggak kira-kira kalau kayak gini gitu. Oh. Berarti gini saya tulis dulu gini ya. Nah, terus misalnya Kalau gini. udah ChatGPT udah ogah pakai yang lain. Iya. Karena Oke. udah males kita tinggal nanya doang. Dia ngelayanin lagi setiap semua pertanyaan kita. Dan dia ini sok-sokan mau apa lagi gitu. Iya. Orang Kasih beli- berapa pilihan? Iya. Apakah mau saya carikan lagi? Kesemalan sih marfu nih. Salah nyambung perawinya diterima. Maka harusnya Hasan lidati harusnya. Dan ini terkuat. Ya. Gini, adakah para ulama pakar hadis yang juga kesimpulannya kayak gini? Nah, ya. Berkesimpulan Seperti ini. seperti ini dia. Iya. Mana? Siapa? Siapa? Tuh. Abu Daud As-Sijistani. Iya, Abu Daud kan Iya. tidak mengasankan. Betul. Oh, berarti dia nggak bisa. Ini Hasan. salah kali. Ulama kontemporer. Ya. Lanjut tuh. Nah, ulama kontemporer. Albani. Albani. Oh, Harus ini yang di Musnad Abi Syaibah kan? betul. Coba tanya, ngerti nggak dia? Kan Musnad Abi Syaibah udah tahqiq Syekh Muhammad Awamah. Oke. Nah, coba bagaimana menurut tahqiq? Hmm. Udah masuk belum ke sini? Kalau Albani kan udah lama tuh. Syekh Muhammad Awamah masih hidup. Oh, gitu ya. Nah, Dan beliau ini ada kitabnya yang mentahriz tuh. iya, Hmm. Musnad Abi Syaibah. Kamu tahu kitab itu gitu dulu ya. Iya. Oh, Di Syamilah udah masuk juga beberapa. oh gitu. Tuh. Musnad Abi Syaibah memang ditahqiq oleh Muhammad Awamah dan ini Dan ini penting salah ilmiah. pembahasan kita. Tapi sesuai nggak nih apa yang ditahqiq dia? Oh enggak ada. Kalau di Maktabah Sembilan kayaknya ada belum ya? Makanya kalau riwayat ini benar-benar Abu Hurairah berarti itu ya udah emang marfu gitu. Iya betul. Selesai. Cuma tadi kan apa ya pernyataan dari ini Syekh Arnold kan gini. Ini ya yang berdua ya. Terus walam yurwa anhu wairu Husain. Memang Mu'ad Abu Zuhroh itu, Mu'ad bin Zuhroh itu hanya kepada Husain saja. Yang mana namanya Ibnu Abdurrahman, Husain bin Abdurrahman As-Salmi. Ya. Hanya saja di sini nih masalahnya adalah di sini. Ibnu Abi Syaibah wa Abu Daud. Berarti beliau sudah tahu juga. Cuma saya nggak tahu beliau itu wakilah dari sini. Mu'ad bin Zuhroh wakilah Mu'ad Abu Zuhroh. Abu Zuhroh sama Abu Hurairah itu tipis banget. Saya masih curiga Maktabah Sembilannya keliru gitu. Iya, iya. Typo itu ya. Tulis. Nah tadi saya mau download Coba yang cari aja, cari filenya, apa file PDF-nya. Wah iya. Dia mah apaan kitabnya? Musannaf Musanaf ya, buka Abi APP. Syaibah. Ya itu juga nggak apa-apa. Tapi di Ini sini langsung saya Muhyiddin Awam keluar. oh ya. Lah masalahnya dia itu kan 25 jilid. Di sini Buka jilid dulu keempat. app.turos. Di Turos itu nanti baru bisa kelihatan. Oh, oke. APP. Titik turat th ya turat h.io. Nah, ya itu turas. Udah bener itu tinggal diklik aja. Ya. Kalau ini buatan negara mana? Ustaz? Enggak tahu. Saya suka pakai itu kan. Nah, cari kitabnya. Ibnu Abi Syaibah gitu ya. Enggak bisa jadi bahasa aja langsung tadi Abu Zuhroh gitu kan langsung di kitabnya itu. Oh gitu. Nah,
Itu kan ada bahas tuh, paling atas bahasnya itu diklik dulu, ya bahas. Nah itu dicorong tuh di pinggirnya, kiri, ya itu yang gambar corongnya, diklik. Nah mau cari di kitab apa? Bisa atau di nama kitabnya gitu. Ya kalau nggak salah yang anu lagi deh, yang bukan. Yang itu yang iya coba itu mungkin nama kitab bukan Hasbal Mu'afatil Mu'allif. Kalau itu apa lagi? Kulul kalimat ini cuma aneh. Berarti di sini tadi benar kan? Dia Kitab mau berarti ya? Di kitab muayyan berarti. betul. Atau di sini nih. Di sini di cara Itu udah keluar Abu Zuhrah, banyak banget 190.000. Muhammad Abu Zahra. Enggak, mundur. Berarti buka kitabnya dulu kali, cari kitabnya dulu. ini berarti Ibnu Abi Syaibah Musannaf ini ya. Ya, klik. Nah, baru cari nama itu. Itu kan ada pencarinya. Berarti harusnya harus langsung gini aja kali ya. Hadisnya. Yang Ibnu Abi Syaibah yang misalnya gini, Muhammad an Husain gitu kan ya, misalnya. Nggak bisa dia bukan AI. Kalau salah apanya gitu dia nggak mau. Berarti enggak tanpa harokat Sat. Iya. Berarti misalnya di sini lakasum tuh gitu kan? Iya, Ya, langsung saja diketik pakai biasa. Ya. Belum bisa. Lakasum tuh kalimatul bahs la tuwafiq ayu anwan. Ya kayak OCR kan. Iya. Belum bisa ya? Coba dihapus dulu semua. Zoom tuh coba. Zoom. Itu baru keluar tuh. Oh. Laka. Atau tadi nama Abu Zuhrah aja. Pakai hamzah di atas. Di atas alif. Nah, itu kan begonya dia gitu ya, nggak bisa mengenali. Nggak keluar udah. Zuhrah gitu aja coba. Nggak keluar juga. Kelemahannya dia di situ. Oke. Atau ini babnya apa? Jangan dia berbab Ustaz. Iya. Maqala fi shaim. Fi shaim. Saya aja. Oh itu berarti ada itunya nih. Ada daftar isinya tuh yang gambar itu. Fisaim. Nah, yuftir hina yum. Nah, ada tuh. Ini kan di sini nih. Maqala fi shaim yuftir hina yuftir. Hina yumni. Maqalu fi shaim Idza idza aftara. aftara. Harus benar-benar ini ya. Ini Tuh ada. Maqalu Fisaim idza aftara ma yaqul. Nah, penulisan an Abi Zuhrah ini. Habis nah Zuhrah. kan klik ya, klik dulu. Udah. Nah itu ada PDF-nya itu. Oh ini Nah, bedanya. Oke, sebentar kita Abu Zuhrah. Nah ini nih Ustaz. Fika wawu zat alfa Zuhrah wa fiha sad Zuhrair. Nah, berarti belum selesai juga. Belum selesai juga. Takhrijnya. Mereka Ini kan masih aslinya berikhtilaf nih. Tibaah ya. Di sini Abu Hurairah terus Abu Zuhrah. Di sini mah mursal majhul, Abu Zuhrah majhul, akhraja Abu Daud wal Baqi wal Barak Fazuti. Bukan majhul ya harusnya ya. Abu Zuhrah kan ada yang bilang Mu'ad bin Zuhrah kan. Nah, ini namanya masih
antara-antara padahal madarnya hadis ini di sini ya. Betul. Mu'ad Abu Zurah atau Abu Zurah atau Mu'ad bin Zurah atau Abu Hurairah. Iya, susah jadi ahli hadis ya. Harus detail orang gitu. Jadi kalau salah ini terus nyarinya ke siapa? Makanya biasanya gini, Husain ini gurunya adalah yang terkenal Mu'ad bin Zurah gitu. Padahal Abu Hurairah juga punya murid namanya Husain. Kan kalau yang bilang, oh gede kan Mu'ad bin Zurah, ya kan Abu Hurairah juga punya murid namanya Husain kan? Iya. Dan itu bisa benar ya. Berarti ini zonni juga. Makanya ini ijtihadi. Zonni. Makanya ketika mengatakan dhaif karena ya dianggap itu Husain dari Mu'ad bin Zurah. Dan dia seorang tabi'in gitu kan. Tetapi ada juga Abu Zurah atau Abu Hurairah. Iya, mereka juga masih ngira-ngira juga ya. Dan ternyata emang ini tahqiqnya juga, oh di ini Zurah, di situ Nyebut Hurairah. semua. Berarti kesimpulan akhirnya belum bisa sampai kepada penentuan apakah ini orang yang berbeda gitu kan. Di musonafnya. Kalau di Abu Hurairahnya, di Abu Dawudnya jelas Mu'ad bin Zurah. Makanya saya pengen not, ya udah itu kan orang yang sama, itu taksim aja, tipu aja gitu. Iya. Beliau berkesimpulan itu. Siap. Itu salah satu contoh ya. Dari contoh yang enggak gampang. Iya. Belum jadi yang lain. Belum dari yang Masya lain. Allah. Iya. Berarti kita banyak menggunakan tools nih, San. Walaupun ini nggak bisa dikerjakan orang awam biasa. Iya. Kita aja yang udah bisa baca bahasa Arab ternyata masih mentok di satu nama, Abu Hurairah atau Abu Zurah. Ya. Jadi kesimpulannya kan gini. Kita kemarin kan saya sempat menyampaikan masalah pertimbangannya ya, apakah kita cukup dengan ChatGPT saja, ya karena dia sudah sepintar itu kan, atau kita harus membangun lagi sebuah sistem yang baru, ya kan? Sistem yang baru tentu harus AI, ya kan, kerjasamanya pasti sama yang sudah jadi gitu kan, cuman bahannya kita yang punya, bahannya kan kitab kita, ya kan? Nah sebenarnya bahkan kita nggak harus nyiapin kitab, dia saja juga sudah punya sebenarnya. Dia saja sudah punya gitu. Justru yang jadi masalah adalah kita sebagai yang menggunakan itu sepintar apa sebenarnya kitanya malah pada akhirnya kan. Hatta Maktabah Syamilah saja pun juga ya dia pinter, tapi kita sebagai user nih, kita sendiri mengatakan Maktabah Syamilah lu cuman alif sama hamzah aja diributin gitu kan. Sementara kita ngetik typo itu sama AI udah selesai. Bahkan kita tulis pakai bahasa Indonesia saja pun dia paham. Saling melengkapi berarti saja. Iya nggak, maksud saya kita jadi bimbang lagi nih kan. Jadi ini kita proyek ini mau kita terusin apa enggak? Maksudnya kita mau bikin aplikasi AI gitu ya untuk takhrij hadis. Udah kebayang kan berapa banyak nih kitab hadisnya harus kita siapkan dan sebagainya gitu kan. Yang mana ChatGPT-nya sendiri itu pun juga sudah melakukannya. Semua kitabnya sudah ada di situ. Udah tahu semua. Kalau ditanya yang kitabnya ini dia nggak jawab juga pada akhirnya sebenarnya kan. Ya cuman yang nanyanya harus yang pinter kan. Maksudnya yang punya wawasan sehingga kita bisa langsung menilai ini jawabannya halu atau enggak, kita bisa curiga dan sebagainya. Tapi kalau orang awam kan nggak bisa gitu. Nah oleh karena itu mungkin kedepannya ini kalau buat PKH ya, kita mau mengembangkan softwarenya atau kita mau mengembangkan promnya gitu. Maksudnya promnya itu jadi gini, kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk mentakhrij, tapi ada jurus-jurus yang harus Anda gunakan. Ya, jurusnya adalah harus ini. Istilahnya kalau bahasanya promnya harus tahu gitu. Walaupun sebenarnya prom itu tidak harus dihafal. Kan orang sering nanya, Ustaz, bisa bikin kayak gitu tuh promnya gimana? Kan gitu ya. Oh enggak, saya nggak pakai prom. Saya ngobrol aja sama dia. Ngobrol nih, background kita nih yang bikin ChatGPT. Background kita ini. Iya, yang bikin ChatGPT. Terus kalau tanya promnya apa? Enggak, saya cuma bilang aja, saya punya acara ini, ya kan? Terus tolong buatkan ini jadi background, ya kan?
dia langsung menerjemahkan jadi kayak gini, udah gitu kan. Dan menurut saya, oh udah bagus gitu kan. Jadilah itu. Saya nggak pernah nyebut nggak nyenggol-nyenggol Photoshop, nggak nyenggol Affinity, nggak nyenggol apa, udah jadi aja begitu, udah begitu kan. Artinya kan dia bisa memahami maunya apa dan sebagainya, tanggal berapa dan kalaupun saya mengerjakannya pakai Photoshop malah 2 hari belum kelar ini. Ini sambil tadi malam saya lagi sholat tarawih, lagi mau ceramah gitu, saya ngomong terus saya tinggal sebentar begitu udah selesai, udah jadi. Ya kan? Artinya ChatGPT itu punya kemampuan, tinggal sebatas mana kita bisa menggunakannya. Jangan sampai kita ke belasuk atau ke apa ya, nah, itu aja sih sebenarnya kan poinnya. Berarti kita buat guidelines-nya ya. Iya, makanya harus ada daurah iya, dan sebenarnya daurahnya adalah daurah takhrij. What is takhrij gitu kan? Takhrij itu apa gitu kan? Tahu kan? Nah, setelah tahu takhrij itu apa, ya Anda boleh gunakan ChatGPT sebenarnya gitu. Iya kan? Ujungnya di sana. Jadi kita memang ChatGPT tools yang memudahkan, tapi kita harus tahu mana boleh, mana nggak boleh, mana benar, mana tidak gitu saja. Ya kayak gini Ustaz Hanif, kita kan di rumah fikih kan punya paket daurah waris. Daurah waris kan kita dari pagi sampai sore, ya kan? Dari pagi sampai sore itu ada 3 sesi kan, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Pas yang susahnya itu kan yang terakhir yang 3 kan, bagaimana kita melakukan praktek pembagian dengan contoh-contoh soal dan sebagainya kan hitung 1/4, 1/5, 1/6 dan sebagainya. Paling akhir kita keluarkan itu tabel warisnya itu. Itu kata pesertanya, lah kalau dari kenapa dari tadi aja. Tapi kalau nggak dari tadi ya nggak tahu alurnya kan. Nah, berarti kan kita gitu. membuat alur berpikir gitu. Iya, jadi kita memang yang kita jual bukan aplikasinya, yang kita jual ilmunya, ilmu takhrij gitu kan. Dan kita memudahkan orang belajar takhrij itu ya dengan AI ini, dengan jadi Anda tuh bisa takhrij loh. Tapi ikut dulu pelatihan kita ya. Misalnya 3 hari atau berapa hari, 2 hari gitu kan. Terakhir saya kasih tugas ada 10 hadis tolong takhrij. Ya, keren kan? Itu mahasiswa UIN jurusan hadis pasti tertarik semuanya. Iya sih harusnya. Nggak usah, kalau saya sih targetnya bukan mahasiswa, kalau saya ya para ustadz. Iya. Lo jangan ceramah ruahu aja lo, bisa nggak mentakhrij gitu kan? Pelatihan takhrij buat khusus para asatidzah. Syaratnya yang sebulan jadwalnya udah padat. Jadwalnya udah padat, lu bisa narik ya gitu. Nah kalau emang bisa ya itu gitu. Sama kita tadi waris gitu juga, kita tidak tiba-tiba langsung kasih ini diagram waris gitu kan. Lagian nggak bisa makainya juga kalau cuman ini gimana makainya, ya nggak bisa kan. Nah makanya kita kasih dulu teorinya, lalu kasih contoh-contoh prakteknya. Setelah udah jadi, coba Anda hitung, dan saya ngeceknya dengan pakai masuk ini aja kan, sama kan gitu. Ya walaupun masih ada miss-missnya juga ya, masih ada hal-hal yang kurang tepat dan sebagainya. Tapi itu memang tools, alat yang sifatnya asisten, membantu kita. Dan sekarang ChatGPT bisa loh melakukan itu. Yuk, kita jajal ya. Untuk waris ya. Yuk coba jajal. Kasih yang masa meriatain juga. Yang awal atau rat juga. Masa yang rada susahan. Orang meninggal. Belum tampil. Ya. Ibunya. Kalau yang awal tuh yang contohnya. Dan tulisannya berikan contoh awal gitu. Contoh awal dan rot dalam pembagian waris. Dalam waris. Dibenerin sama dia nanti. Ya tahu nggak dia? Nah, udah tahu dia awal tuh contohnya. Istri ibu 2 saudara Parman Handong. Tiba-tiba kita jadi bego ya. Selesai itu hitungannya. Nah, diringkas juga. Langsung buatkan tabel ringkas. Semua bagian diperkecil, sisa dibagi ulang. Tinggal dia mau ikut mazhab apa gitu kan.
pakai istri dapat atau enggak gitu aja. Nah coba kalau antum tanyain, bukannya itu ada yang bilang begini gitu. Bukannya ada yang bilang jika istri tak dapat kerot. Betul sekali. Dan itu bukan sekedar kata orang. Diajarin. Mana diajarin? Gua, loh, kok saya baru tahu ya? Apa dalilnya? Nggak nyampe 1 menit. Hitungan detik. Iya, aku selesai. Parah kan? Iya. Gitu kita mau bikin software. Ya kan nggak selesai, software udah selamat tinggal gitu dengan software ini. Dan dia udah tahu kan ya. Dari ini tahu apal Quran apal hadis. Kamu hafal Quran ya. Bukan apa seperti manusia ya, Wah. Betul. Yes. Ya, gini, katanya ada pasal-pasal di KHI yang tidak sesuai dengan fikih waris. Ya, gitu ya. Dia tekstual terus mengenai payaan itu. Soalnya tesisnya dia itu KHI. Ilmu waris. Iya benar di Indonesia. Ya, apa itu KHI? Oh itu jelas juga itu. Padahal kita nggak minta ya. Oh, pasal 183 malah saya nggak pernah ketemu ini kan. Musyawarah. Karena bahasnya yang nikah. Maka wajibah sama dan berkeadilan. Yang kita bilang itu anak angkat ya. Kalau ahli waris terhalang. Oh, ini langsung contohnya. Gimana ya? Kita batalin aja Pak ya. Atau kita ini latihan terus pakai ini. Iya. Ya, ini. Iya. Ya antum tuh misalnya gitu. Ya, jadi kita nanti kedepannya bukan berdaurah. Daurahnya bukan bikin software, bukan, tapi melatih orang-orang biar bisa takhrij, ya kan? Nah, materi-materi yang antum bikin tuh itu modalnya, gitu. Ya istilahnya dulu yang melakukannya kan Atau mungkin berkorupsi, gitu kan? 12 jam mahir takhrij AI gitu. Kalau mau iklan bentuk iklan seperti itu. Iya, kayak gitu. Iya. Nah kalau PKH kan memang itu core bisnisnya kan, itu jadi ke sana bikin aja pelatihan. Kalau nggak ada tempat, sini aja pakai. Iya. Iya kan, sini juga bisa kan kerjasama antara PKH dengan rumah fikih gitu kan. Gitu. Cuman kita jangan suruh nyari peserta, kita nggak bisa. Maksudnya kalau suruh aktif nggak bisa, tapi kalau manfaatkan sosmed kita apa segalanya, pakai aja gitu. Iya. Mau buat workshop tadi ini 11 jam harta hadis. Buatkan walaupun temanya. Oh langsung. Kenapa 11 nih? Iya, biar Berganjil. Terawihnya 11 rakaat. kan kalau 12 kan udah genap Ustaz, berarti nggak diundang lagi gitu. Iya. Jadi itu Tema 1 apa? Itu tahriz hadis. Tema 2 mengenal sumber hadis primer sekunder. Tahriz lewat matan hadis. Tahriz lewat sanad dan sahabat. Tahriz dengan teknologi. Nah itu. Membaca kemudian sanad hadis. Tahriz matan hadis. Wis. Non-stop Kita itu. 100 hadis. Ada hadis yang kontroversial. Baca tahriz dan dari 0 sampai kesimpulan. Tahriz sebagai amanah ilmiah. Udah jadi. Bungkus.
tinggal kita action aja kan. Iya. Iya. Nah iyalah. Iya. Ya kita tidak bikin software. Sekarang udah gak zaman software sekarang masalahnya gitu. Ya udah zamannya LLM, udah zamannya AI, tinggal bagaimana pandai menggunakannya kan gitu ya istilahnya. Sama kayak kita sekarang apa namanya jalan pakai maps ya kan. Ya kita harus pandai-pandai aja gitu. Ini maps nih yang arahnya ke sana tuh kalau saya enggak. Kenapa? Karena itu macet apa gang kecil atau apa gitu kan. Nah gitu. Ya jam terbang kita dengan dia itulah yang membuat lebih akurat gitu. Lebih akurat. Berarti asisten pribadi buat takhrij ini. Iya. Dilatih terus. Pelatihan kita melatih kemampuan orang-orang untuk bisa menggunakan AI dalam melakukan takhrij hadis. Bahkan pelatihan waris juga gitu kan. Pelatihan waris dengan AI kan bisa. Iya. Malah udah punya kita materinya semua udah siap gitu, tinggal penggunaan AI-nya aja. Dan kita juga punya softwarenya juga. Softwarenya udah rapi kan, udah jadi. Nah, terus kalaupun mau yang cepat, lebih cepat lagi, kayak AI aja. Saya gini Ustaz Hanif, saya tiba-tiba ada orang nyelonong gitu ya masuk ke WhatsApp saya nanya waris. Saya nggak baca tuh soalnya, saya copy aja terus di AI itu ada jawabannya, saya kopas lagi ke dia. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih. Dan berarti saya, nah kan lu bisa taruh sendiri. Makanya kita sebagai validator. Iya, yang validasinya. Karena saya pernah ketemu juga salah ya. Bisa jadi, dan sering salah itu sering. Jangankan untuk ilmu-ilmu yang sifatnya kayak ini ya, ilmu sosial gitu ya. Bahkan yang eksak saja salah. Matematika. Yang matematika salah. Saya kan sering coding kan. Hasil codingannya kan langsung terbukti ini bener apa enggak kan langsung kalau di nggak keluar. Iya kan, salah. Iya. Gitu. Lalu nggak bisa protes. Ini buktinya kalau saya pencet kagak keluar nih. Iya katanya. Sebentar saya benerin lagi bener. Tuh kasih lagi sama dia, saya kopas lagi, masih nggak mau juga, sampai 3 kali nggak mau juga. Saya bilang ente salah, ente tuh ngakunya sok tahu gitu kan. Nah saya bilang udah berhenti dari mikirin itu semua, sekarang mikirin yang dasar-dasarnya aja. Malah saya nasehatin, jangan terlalu banyak anunya pikirannya, poinnya ini dah itu aja dulu, sederhana dulu. Sama dia dilakukan sederhana bisa kayak tambahin lagi ini gitu. Dia bilang kenapa anda tuh belibet gitu. Ya saya kayak manusia juga mikirnya. Jadi lagi mikirin ini kelupaan gitu. Kelupaan dia. Ada lupa gitu. Iya, capek dia udah mikir. Iya, ada lupa. Ini contoh salah nih. Di ini. Ibu itu bisa menghijab saudara nggak? Menghijab ya. Gimana? Ibu itu menghijab saudara kandung kan enggak kan? Tapi di sini nih saya contohkan nih saudara. Orang meninggal, istri, ibu, 2 saudara. Ya, harusnya kan istri 1/4, ibu 1/6. Karena punya 2 saudara almarhumnya. Harusnya sisanya kan pada 2 saudara. Kalau di sini malah diberikan kepada 2 orang tadi karena 2 saudara itu terhalang oleh ibu. Coba tanya. Ini disebut hijab nukson. Kata siapa ibu menghijab saudara? Kata saya, tapi kata Al-Quran. Kan lahu ikhwatun. Iya benar. 2 saudara itu menjadikan ibunya dapat 1/6. Tapi tidak menyebut bagian apapun untuk saudara. Iya daripada di situ di tadi pakai bahasa Arab aja. Ini juga AI juga nih. Imbas. Ya harusnya mau judul di sini enggak ya. Berarti di sini anak terhijab karena ibu tadi kan? Apa? Bukan. Saudara terhijab karena ada ibu. Saudara kandung. Saudara kandung. Enggak. Enggak. Iya. Tapi ini harusnya kan ayah. Ada itu ulama Makanya kan harusnya kan ayah kan?
kok kita Kita malah dibuat bingung sama dia. Allati iya ya jubul ikhwah huwal ab mulai salum um terus alisa kadzalik anta antum hak. Waskar kalatan li wa ana akhtatu fil ibar sabiqah. Dia dan sahih masalah bitiqa ilmiah. Sahih. Ya, sawab al-mu'tamad ulama yahjibul jami' alladhi yahjibul ikhwah hajab firman huwa al-ab lal Iya benar. salah kan dia? Salah dia. Wa hadza bittifaqil ulama. Saya pernah nemuin 2 kali saya marahin ya. Itu salah gitu. Iya makanya. Iya. Gitu. Ya, bisa salah dia. Bahkan bukan hanya bisa salah tapi rajin lupa. Rajin lupa. Apa yang tadi kita omongin tuh? Dia lupa. Karena dia ternyata ya kan disuruh banyak kreatif. Begitu dia kreatif mikirin yang baru, yang ini dihilangin, lepas gitu. Jadi dia kayak pindah gitu. Nah, oleh karena itu saya kalau mau minta tolong sama dia, saya selalu ingatkan ya, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 3 ini. Jadi berlandaskan itu coba pikirkan gitu. Saya ngoding udah jadi, tiba-tiba saya langsung bilang tambahin ini dia nggak bisa. Jadi hasil codingan terakhir itu apa? Kopas dulu ke situ jebret. Terus saya tanya lagi, pancing dari awal. Padahal codingan itu dia yang bikin dia. Bilang, coba baca hasil codingan ini dan menurut Anda itu isinya apa aja. Terus sama dia diurai. Terus dia bilang, ini ada yang salah nih. Nggak apa-apa, itu emang salah. Yang bikin bego. Saya bikin, ya lu kemarin bikin. Oh gitu ya, berarti itu dari saya katanya. Ya iya dari siapa lagi, emang gue yang ngarang, lu yang ngarang. Terus kasih komentar dia yang bego. Iya memang ada sisi kelemahannya. Ini sebagai tools ya. Iya tools, makanya intinya kenapa kita daurah gitu. Di daurah itu berarti kita ada proses taklim gitu ya kan, ada gurunya. Nah ini cuman alat aja. Kalau dulu diajarin pakai buku, kemudian pakai Maktabah Samilah, sekarang pakai AI gitu. Tapi tetap harus ada guru dan murid, nggak bisa orang sembarangan pakai gitu. Bisa nggak mentakrid hadis pakai AI? Kalau yang udah ngerti ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti ya nggak bisa. Sama lah, mobil dan motor itu boleh nggak dikendarai oleh yang punya? Boleh nggak? Belum tentu boleh. Ya, punya SIM nggak? Gitu kan? Iya. SIM untuk bisa takrid pakai AI itu kita yang keluarin SIM-nya. Gitu. Caranya, iya lu kuliah dulu sama kita di sini, belajar dulu gitu. Iya. Cocok Anda buat. Insyaallah kita buat kelas takhrij hadis AI. Iya. Terus 11 jam ya. Iya, Bisa Iya sih. Kalau kita selama ini nih, berangkat dari kepraktisan ya. Praktisnya kita itu sehari ya, pagi sampai sore ya. Karena kita kan nggak punya kayak PKH yang punya villa di sana gitu kan. Dan kita juga tidak menyelenggarakan. Jadi yang menyelenggarakannya itu mereka. Paling Ustaz kalau kita bikin pelatihan waris butuhnya apa aja? Ya siapin aja kalian tempatnya, rumahnya apa segala macam di situ. Nanti ada 3 sesi, 1, 2, 3, udah gitu doang. Jadi kita pun bahkan tidak mengurus pembiayaan, pembayaran apa, infak apa gitu, nggak mikirin spanduk, nggak mikirin apa, bodo amat. Pokoknya kita datang sebagai narasumber, sisanya kalian mikirin sendiri aja, selalu gitu. Atau digabung bisa antara jadi kelas takhrij AI kan intensif 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam bersama waris. Bukan gitu kan? Kalau yang nggak apa-apa, ustadz semua gitu kan yang hadir. Nggak apa-apa. Ya enggak, kalaupun takdir juga kan kita juga ujung-ujungnya ngisi kan. Sama juga. Iya. Ya tetap Ustadz Hanif juga, Betul. Dr. Jawara juga gitu kan, yang memang sudah meneliti lebih jauh di situ kan. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti PKH merekrut Ustadz Hanif. Iya.
Ada beatur itu. Tanpa sejarah berarti. Sejarah dulu deh. Sejarah PKH Cinagara. Cinagara. Udah ke Cinagara kemarin. Iya. Montinus. Iya, makanya. Iya. Iya, sudah. Jadi gimana ya? Udah diselesaikan sama ChatGPT sebenarnya itu. Ya kan? Ya walaupun kita tetap mungkin kedepannya pelan-pelan bisa lah bikin softwarenya itu, ya kan? Tapi ya nggak usah terlalu ngoyo gitu. Malah yang mau kita kejar yang ini aja malah. Jadi yang dulu yang bisa segera. Iya, yang sudah real di depan mata. Iya. Iya. Karena kalau bikin software butuh waktu mungkin. Iya, butuh waktu dan hasilnya belum tentu bagus juga hasilnya. Iya. Karena yang membuat rumah aja dia nggak tahu mau buat apa. Semangat. Kota Riam, waduh. Mau bikin apa? Nggak tahu. Bisa. Iya. Kalau kita kan debatnya tadi udah bisa, maksudnya ini yang salah siapa, gitu kan terusnya. Iya. Kenapa nyambung, kenapa nggak nyambung kan kita tahu tuh. Terus kita kalau nyebut kata mursal nggak usah menjelaskan itu mursal. Iya. Ya kan udah satu bahasa kan, Iya. udah satu, iya jadi perdebatannya para dokter spesialis kulit memperdebatkan kulit, iyalah Iya. selesai udah gitu kan, sesama satu kubu itu mereka sebenarnya kan, udah selesai. Perdebatan tetap ada, tapi kan dalam ruang lingkup itu jangan tiba-tiba Lebar. ngapain mau pengurusan kulit, lah. Malah mentahi masalah. Tiba-tiba. Kenapa kita nggak dokter gigi aja kan banyak orang sakit gigi gitu. Tiba-tiba, wah kita harus mandiri. Loh apanya mandiri? Kenapa gak BCA aja? Desi. Oke, jamaah sekalian, nggak terasa udah 1 jam 16 menit nih ya. Itu dari tadi rekaman terus nih, ya kan? Jadi ya ngalir, alhamdulillah sambil jalan. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi. Kita masih punya satu sesi lagi bersama Dr. Raja Wahara yang akan memperlihatkan kita berbagai macam koleksi PKH ya. Iya. Gitu. Dan koleksi belum ketika mentakris dulu. Oh iya. Simulasi takhrij manual juga. Siap. Oke. Itu saja, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.